Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK Sultan Amai Gorontalo BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairin Nisa Ilma Bruro. Saya guru fikih di MTS Nurul Islam. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia BED 1 tahun 2025 di LPTK Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250625. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning dengan model pendekatan Deep Learning pada materi bersuci dari najis. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pengajian fikih tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Kafirun, lanjutan dari juz amma kemarin yang sudah kita baca. Silahkan Ketua kelas pimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya absen dulu ya. Ya. Fira Indri Putri, Hadiroh. Vivian Safaria, Hadiroh. Ismiyatul Hasanah, Hadiroh. Dinda Kania Dewi, Hadiroh. Ameliatus Solehah, Hadiroh. Pendi Eka, Hadir. Siti Zubaida, Hadiroh. Andre Satrio, Hakul Huda, Hadir. Dina Agustin, Hadiroh. Siti Nurjannah, Hadiroh. Laila, Hadiroh. Syarifah, Hadiroh. Milina, Hadiroh. Lilis, Hadiroh. Santi Fatmala, Hadiroh. Hikmah Citra, Hadiroh. Inayatul Karimah, Hadiroh. Hikmah, Hadiroh. Muhammad Zainal. Hadir. Berarti hari ini tidak ada yang absen, masuk semua ya. Ya. Sekarang saya cek kerapian dulu. Pakai kaos kaki semua? Ya. Ya, sudah rapi semua. Hari ini yang piket siapa saja? Sudah dibersihkan kelasnya tadi ya? Ya. Hari ini kita akan mempelajari bab tentang bersuci dari najis. Pernahkah kalian mendengar bab bersuci dari najis? Pernah. Apakah yang dimaksud dengan najis? Adalah sesuatu yang kotor atau menjijikan. Gus, pernahkah kalian mendengar istilah najis ringan dan najis berat?
Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan Dinda. Najis ringan adalah najis air kencing anak kecil yang berumur 6 bulan, sedangkan najis berat adalah gigitan anjing yang harus dibasuh dengan 7 kali basuhan. Boleh menambahi, Bu? Silahkan Vira. Najis ringan adalah najis anak kecil yang cara menghilangkannya hanya dengan memercikan air. Najis berat adalah najis yang berasal dari gigitan anjing yang cara mencucikannya dengan 7 kali basuhan yang dicampur dengan debu. Bagus, tepuk tangan dulu. Berarti hari ini sudah siap menerima pelajaran dengan baik? Siap. Setelah kita dapat pelajaran, apakah kalian siap untuk mencari tahu tentang bab ini? Siap. Baiklah. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami definisi dari najis atau pengertian dari najis. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan dasar-dasar dari perintah kenapa kita harus bersuci. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan macam-macam najis serta cara menyucikannya. Sekarang kita nonton bersama. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang macam-macam najis. Sebelum itu saya jelaskan definisi dari najis tersebut. Ini ya, pengertian dari najis. Menurut bahasa najis, an-najisu atau an-najisu yang artinya kotor atau menyiksa. Nah, atau benda atau sesuatu yang tidak bersih, tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Artinya kotoran, itu kan kotor ya, itu termasuk pada najis. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan yang dapat menghalangi sahnya suatu ibadah. Itu pengertian dari najis menurut istilah. Sedangkan hukum perintah bersuci dijelaskan dalam surat Al-Mudassir ayat 74. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Artinya pakaian yang kita kotor itu harus dibersihkan sebelum kita melaksanakan suatu ibadah kepada Allah. Al-Baqarah ayat 125. At-tahirah baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruka'is sujud. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud. Artinya dari tawaf, iktikaf, ruku itu artinya kan gerakan sholat ya. Itulah yang dimaksud kita harus bersih dari najis. Sekarang kita lihat video pembelajarannya mengenai tentang macam-macam najis. Pintunya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini?
Semoga tetap selalu semangat untuk mencari ilmu ya. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran fikih tentang macam-macam najis. Jangan kemana-mana dulu ya, salih-salihah. Simak terus penjelasannya dulu. Salih-salihah, bagi umat Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itu artinya, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menjaga kebersihan diri, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran ataupun najis. Sebab, salah satu syarat dan diterimanya salat adalah dalam kondisi bersih atau bebas dari najis. Sebelum kita lanjut, apakah di antara kalian mengetahui apa itu najis? Salih-salihah, najis menurut bahasa artinya kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan mengenal macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Dan yang kedua adalah najis mutawasithah. Dan yang ketiga adalah najis mughalladhah. Ketiga najis ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Apa saja? Nah, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru gabung di konten kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi pendidikan dari kami. Nah, salih-salihah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah najis mukhaffafah atau disebut dengan najis ringan. Contohnya yakni kencing bayi laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun dan bayi tersebut hanya minum air susu ibu, belum mengkonsumsi makanan jenis lainnya. Dan untuk mensucikan najis ini dengan cara memercikan air ke area tubuh, pakaian, atau tempat yang terkena najis tersebut. Nah, salih-salihah, cara mensucikannya sangat mudah ya, karena najis mukhaffafah ini adalah termasuk najis yang ringan. Sambil kayak Untuk berikutnya kita akan mengenal najis yang kedua, yaitu najis mutawasithah atau bisa disebut dengan najis sedang. Contohnya najis sedang ini yakni kotoran manusia, kotoran hewan, muntahan, darah, nanah, bangkai, minuman keras, dan lain-lain. Dan cara mensucikan najis ini yaitu membersihkan dengan air mengalir. mungkin ada yang penting, silahkan dicatat. Ya. Baik rasa, warna, bau, dan bentuknya hilang. Jika di antara rasa, warna, bau, dan bentuknya masih ada, tetap dalam kategori masih najis ya salih-salihah. Jadi, bersihkan betul-betul sampai semuanya bersih dan suci. Najis yang terakhir yakni najis mughalladhah atau disebut dengan najis berat. Najis berat ini terdapat pada hewan anjing dan babi. Jadi, kalian jangan sampai mendekati atau menyentuh kedua hewan ini ya salih-salihah, karena ini termasuk najis yang sangat berat. Dan cara untuk mensucikannya yakni dibilas dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Wah, berat sekali ya salih-salihah cara mensucikannya. Jadi, jangan sampai dekat-dekat ya sama kedua hewan ini. Nah, bagaimana salih-salihah? Sangat mudah bukan mengenal macam-macam najis dan cara mensucikannya? Dari sini kita dapat menunjukkan bahwa kebersihan itu memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Di samping kita akan terbebas dari segala penyakit, merasa nyaman dan menjadi lebih sehat. Salih-salihah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Jangan Ya.
Tadi sudah dijelaskan di depan di dalam video tersebut macam-macam najis dan juga cara menyucikannya. Gampang ya? Untuk soal berikutnya, kita kan sudah buat kelompok sesuai arahan saya minggu kemarin. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Saya jelaskan sedikit ya. Macam-macam najis itu ada 3. Najis ringan atau muhaffafah, najis sedang atau najis tengah, mutawassithah, najis berat atau muwalladah. Dari ucapannya saja muwalladah artinya berat. Perbedaannya, kalau najis yang pertama, najis ringan hanya memercikan air saja. Yang kedua, najis tengah atau najis apa yang tengah? Mutawassithah. Itu dengan menyiram dan ada yang menggunakan sabun. Terus yang ketiga, najis muwalladah, najis berat itu harus 7 kali basuhan dan salah satu dari 7 basuhan tersebut itu dicampur dengan debu. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Nah, kalau paham, kemarin saya sudah membuat kelompok dan menyuruh satu kelompok bawa 2 HP. Ya. Jadi sekarang saya kasihkan lembar kerjanya setiap kelompok dan silahkan cari jawabannya di internet dengan HP yang kalian bawa hari ini dan juga pada buku fikih yang sudah ada pada setiap kelompok. Silahkan. Jangan lupa kelompoknya itu ditulis. Dan ini pertanyaannya. Perhatikan dulu ya. Pertanyaannya, tadi saya sudah menjelaskan tentang najis muhaffafah dan cara menyucikannya. Sekarang tugas kalian cari sebanyak mungkin tentang najis muhaffafah dan cara menyucikannya. Silahkan. Buat. Rian ketulis. Bani ketulis bahasa Dewa. Iya. Coba sampingnya ini dia. Mungkin. Nanti kalau yang sudah didapatkan di HP, internet ataupun buku, silahkan disalin di hasil temuan. Jangan lupa nama kelompok dan anggotanya ditulis ya. Ya, Bu. Ini hasilnya ya, Bu. Tunggu di bawah. Coba ini buku boleh. Ini ada ya. Halaman ke-12. Hasil temuannya taruh di sini ya, Pak. Coba. Dari kucing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum. Dan belum makan dan minum selain ASI. Termasuk najis muhaffafah.
Ion. Coba boleh 5 menit. Banyak. Dengan menyucikan. Jadi kan ya, Dari penjelasan saya ini ya, najis muhaffafah. Kalian harus mencari selain ini. Najis yang selain yang ini ya. Ya, Bu. Cara mensucikan untuk menyucikan najis mukhafafah. Halaman ke-12. 12. Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Cukup dengan memercikkan air. Pada benda, coba ini Kak Sarah. Pada benda yang terkena najis. Badalil ini kan bukan najis. Kiwan. Sudah menemukan? Sudah. Nanti persiapkan satu orang untuk menyampaikan hasil temuannya ya. Setiap kelompok presentasinya tetap di bangku masing-masing, tapi yang mempresentasikan silahkan berdiri. Ya. Ya, Bu. Kelompok 1 sudah menemukan? Sudah. Sudah ditulis, masih proses. Yang kelompok 2 sudah menemukan? Sudah. 3? Sudah. Yang 4? Sudah. Siapkan satu orang untuk presentasi ya. Dua menit lagi. Bagi kelompok yang sudah bisa ngancungkan tangan, nanti langsung presentasinya. Ada yang sudah? Oh, bagus. Gantian dulu ya, lebih dulu yang kelompok 4. Silakan kelompok 4 yang mau presentasi, maju. Berdiri. Ya, maksud saya berdiri, bukan maju, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil temuan tentang najis muhaffafah, yaitu dengan cara membersihkan najis dengan sabun. Yaitu cara terakhir untuk bersuci dari najis muhaffafah adalah mencuci yang terkena najis, misalnya anggota tubuh, dengan sabun hingga tidak berbau, lalu dilanjutkan dengan berwudu. Demikian hasil temuan dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Berdiri, Mbak. Siapa namanya? Namanya siapa? Nikmah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil penemuan kami dari internet dan buku tentang najis muhaffafah.
Berikut temuan kami. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum selain ASI termasuk najis muaffafah. Untuk menunjukkan najis muaffafah cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma shalli wa bersabda, sallim. kencing anak perempuan itu dibasuh, sedangkan kencing anak laki-laki hanya diperciki. Berarti perbedaannya di sini ya, Mbak. Perempuan itu dibasuh. Terus yang laki-laki dipercikkan aja. Udah, terima kasih, Mbak. Lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompok 2 apa 3? Kelompok 2 dulu. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil temuan kami dari internet dan buku tentang cara membersihkan najis muaffafah menggunakan percikan air. Cara membersihkan najis ringan yang pertama yaitu dengan percikan air ke area tubuh, pakaian atau tempat yang terkena najis muaffafah. Lalu diikuti dengan mengambil wudhu. Misalnya, yang terkena najis muaffafah adalah pakaian. Maka ketika pakaian tersebut telah dipercikan air, maka selanjutnya dapat langsung dijemur dan dikeringkan di bawah sinar matahari seperti biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan temuan kami dari internet dan buku tentang cara membersihkan najis muaffafah dengan cara mandi dan berwudu, yaitu apabila yang terkena najis muaffafah adalah anggota tubuh, maka jika yang terkena sedikit bisa disucikan dengan berwudu. Namun jika yang terkena najis adalah banyak, maka Islam menganjurkan untuk mandi agar najis tersebut benar-benar hilang. Demikian hasil temuan kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Dah, saya jelaskan sedikit aja perbedaannya. Temuan saya tuh ya, najis muaffafah air kencing anak laki-laki yang belum pernah makan sesuatu, cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Sedangkan temuan untuk kelompok 4 dengan sabun, lanjutannya yaitu dengan berwudu. Artinya setelah terkena najis, dia itu najisnya dibasuh dengan air dan juga ditambahi dengan sabun. Setelah itu lalu berwudu. Seperti itu ya, Mbak ya, yang kelompok 4. Kelompok 1 ini hanya membedakan karena di sana menyebutkannya kencing anak itu dibagi menjadi 2. Kencing anak laki-laki dan perempuan. Perempuan dibasuh artinya disiram dengan air. Terus yang laki-laki hanya dipercikkan dengan air saja. Itu bedanya. Ya, Mbak ya, yang kelompok 1. Kelompok 2. Setelah mendapatkan dirinya itu najis, dia itu dengan berwudu. Nah, misalkan yang terkena, ini perbedaannya, berwudunya itu kalau badannya yang terkena, gitu. Kalau untuk pakaian, harus setelah dibasuh harus dijemur. Paham ya? Yang terakhir, ini harus mandi. Ini temuan dari kelompok 3. Mandi dan berwudu. Jadi kalau misalkan badannya terkena najis, itu harus mandi. Karena kalau saya lebih setuju memang kalau kita terkena najis memang mandi. Kenapa? Karena kan kotor. Untung-untung bisa mandi setelah terkena najis atau terkena kencing anak kecil. Kan pasti tidak enak baunya, Nak. Nah, saya juga setuju ini. Sama langsung berwudu. Paling bedisnya kita apa aja.
mungkin belum sholat, jadinya dikencingi oleh anak kecil, ponakan atau siapa, biar mandi dan langsung bisa melaksanakan sholat. Silahkan dikumpulkan terlebih dahulu hasil temuannya. Saya jelaskan sedikit lagi ya. Sepertinya memang sudah hafal semua, sudah paham semua pengertian najis dan macam-macam najis. Gampang apa sulit bab sekarang ini? Yaitu tentang bersuci dari najis. Sebelum saya tutup, saya mau tanya jawab terlebih dahulu. Siap ya? Siap. Yang pertama, apa pengertian dari najis? Saya, Bu. Silakan, Vivin. Najis menurut bahasa, an-najisu yang berarti kotor atau menjijikan. Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya sebuah ibadah kepada Allah. Betul ya? Iya. Sekarang lanjut. Macam-macam najis. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan, Fitra. Macam-macam najis yaitu ada 3. 1. Najis muakkafah bisa disebut najis ringan. 2. Najis mutawasitoh bisa disebut najis sedang. 3. Najis muwalladoh bisa disebut najis berat. Ya, ada 3 ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menyucikan najis mutawasitoh ditinjau dari najis ainiyah? Silakan, Ismi. Membasuh najis tersebut hingga berubah bau, rasa, dan warnanya, bisa menggunakan sabun dan alat pembersih lainnya. Oh, Gus, Peter. Terakhir tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Pesan saya yang terakhir. Jangan lupa tersenyum, karena senyum juga termasuk dalam ibadah. Pesan yang paling akhir dari bab ini dapat saya simpulkan bahwa apapun yang kotor itu harus dibersihkan, harus disucikan, baik itu karena alasan mau melaksanakan ibadah ataupun tidak. Karena kan masa kita enak dalam keadaan kotor. Tidak kan? Jadi entah itu kotoran yang bisa menghambat ibadah kita ataupun tidak, kita harus tetap menjaga kebersihan. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar dengan baik hari ini. Saya cukupkan pelajarannya. Jangan lupa nanti di rumah dipraktekkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tata cara menyucikan 3 macam jenis najis tersebut. Sebelum pelajaran ditutup, kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan Ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.